Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Kita masih membicarakan preview pertandingan Indonesia melawan Irak pada esok Kamis tanggal 6 Juni. Dan ini satu dari dua pertandingan penentuan langkah Indonesia untuk lolos dari babak kedua memasuki babak ketiga kualifikasi zona Asia untuk Piala Dunia 2026. Dan kebetulan Indonesia bersama 3 tim lain, Irak, Vietnam, dan Filipina berada di satu grup F. Dan bagi semua rekan sahabat, ikuti terus analisis Bung Yes, dan jangan lupa tentu saja like, comment, and subscribe. Karena keterlibatan Anda aktif, ikut subscribe akan mendukung berkembangnya channel Rai Soccer TV. Pertandingan nanti memang kita semua sangat berharap dan berdoa semoga tim kita, Jordi Amat dan teman-teman diberikan kekuatan, kepercayaan diri, konsentrasi untuk bermain penuh semangat, mengeluarkan semua kemampuan terbaik mereka ketika menghadapi Irak pada pukul 4 sore hari Kamis esok di Stadion Kebanggaan kita, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kalau melihat daripada berbagai alasan, berbagai sudut pandang, maka peluang kita untuk mengalahkan Irak sangat terbuka. Namun sebelum sampai ke sana, sebelum saya lebih dalam membicarakan peluang kita, tim nasional kita melawan Irak, saya perlu mengangkat juga isu-isu lain, misalnya ada pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi, sudah mendapat paspor RI, tetapi kepastian keterlibatannya dalam tim kita, khususnya melawan Irak dan juga nanti Filipina pada tanggal 11 Juni ini belum jelas arahnya, yaitu Marten Paes. Ya, Marten Paes kiper yang bermain untuk FC Dallas di Major League Amerika Serikat. Sekitar 3 minggu terakhir PSSI sudah berkomunikasi dengan CAS, Badan Arbitrase di FIFA yang memang mengurus sengketa tentang sepak bola. Paes ini tersangkut dalam masalah kelebihan umur ketika dia pada 4 atau sekitar 5 tahun lalu masih berusia 21 tahun membela tim nasional Belanda di kancah Eropa, tetapi pertandingan itu sempat tertunda di tahun 2000 karena ada masalah COVID. Ketika dimainkan 1 tahun kemudian, sesuai daftar pemain yang tidak berubah, Paes ikut bermain. Nah, pada tahun itulah dia sudah berumur 22 tahun dan itu memang melanggar regulasi karena memang kejuaraan itu adalah untuk pemain-pemain under 21. Nah, karena alasan itu, makanya Federasi PSSI harus berurusan dengan CAS untuk mendapat konfirmasi atau izin atau kepastian bahwa apakah Marten Paes yang saat itu karena masalah tertunda pertandingan sehingga dia sudah melewati umur dan bisa bermain memperkuat Belanda. Namun sekarang kalau dia bermasalah, nah ini akan menjadi masalah juga bagi tim kita kalau dipaksa bermain membela Indonesia nantinya. Dan sampai sekarang setelah 3 minggu lewat belum ada kepastian dari CAS atau dari CAS tentang status boleh tidaknya Marten Paes membela Indonesia. Nah ini dari federasi kita, PSSI juga. Rai Soccer TV mencoba untuk mengkonfirmasi ke pengurus, tetapi belum ada jawaban. Mungkin masih dalam proses, tapi kita tunggu saja. Jadi yang hampir pasti, 99% hampir pasti Marten Paes tidak bisa membela Indonesia melawan Irak dan juga mungkin Filipina. Tetapi kalau urusan itu akan beres dan kita diberikan kesempatan atau Paes diberikan kesempatan untuk membela Indonesia, maka itu bisa terjadi di bulan September. Itu pun kalau kita lolos ke babak ketiga kualifikasi zona Asia. Nah, yang kedua tentang Jai Ices, ya Jai Ices yang baru saja memperkuat atau mengantar Venezia, tim Serie B di Italia untuk lolos promosi ke Serie A untuk musim depan. Nah, pemain ini juga sudah didaftar oleh PSSI dalam daftar 23 pemain untuk terlibat dalam pertandingan melawan Irak maupun Filipina. Tetapi kondisi Jai Ices ini menurut informasi dari official team PSSI, dia baru tiba di Jakarta pada Rabu malam ini. Ya, Rabu malam ini pukul 21 malam. Nah, setelah kedatangannya mungkin
Federasi, PSSI, dan juga official team bergerak cepat, dokter tim untuk memeriksa kondisi terakhir daripada Jaises. Karena dia harus menjalani perjalanan yang sekitar 20 jam lebih dari Italia ke Indonesia, dan ini sangat melelahkan, sangat membuat capek dan tentu mengganggu fisiknya. Sehingga dokter tim akan memeriksakan kondisi Jaises. Kalau dia memang layak untuk tampil, ya bisa saja dia akan main, tetapi akan sangat riskan kalau sebagai starting. Mungkin dia akan bermain di babak kedua sebagai pemain pengganti nantinya. Karena bagaimanapun Ises memiliki kualitas di atas rata-rata dan sangat dibutuhkan oleh tim kita menghadapi Irak nantinya. Tapi kalaupun dia tidak bisa turun, dia akan lebih segar nantinya karena bisa beristirahat 6 hari. Karena tanggal 11 kita akan melawan Filipina. Dan itu akan lebih optimal nanti penampilan Ises ketika membela Indonesia melawan Filipina. Karena di sisi lain juga pelatih Sintayong punya materi-materi yang sudah bisa diandalkan. Ya, misalnya di posisi Jaises di sana ada juga Sandy Walsh, di bek kanan ada juga mungkin Rizky Ridho juga bisa dimainkan di bek kanan, ada Justin Hubner. Nah, ini semua bisa dikondisikan di lini pertahanan. Bahkan ada juga Nathan Chuaon. Nah, ini bisa menutup kekosongan atau ketiadaan Jaises dalam pertandingan melawan Irak misalnya. Nah, itu kira-kira informasi yang perlu warganet, netizen, pencinta sepak bola, penggemar setia Rai Soccer TV bisa mengetahui kondisi terkini dari PSSI. Juga informasi yang lain yang perlu dibagikan kepada netizen yaitu dua pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi yaitu Calvin Verdong, pemain yang menempati posisi bek kiri dan juga bisa gelandang menyerang. Dia sekarang memperkuat NEC Nijmegen di Eredivisie Liga Belanda. Pemain berusia 27 tahun dan juga Jens Raven. Dua pemain yang masih berusia muda, 19 tahun. Sedang dalam proses untuk mendapat paspor RI. Tetapi dua pemain ini juga mungkin tidak akan turun melawan Irak maupun Filipina. Tapi bisa dimanfaatkan, dilibatkan ketika Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Dan ada sedikit pendapat yang memang ya boleh dikatakan sedikit lucu ya dari anggota DPR yang menyatakan mengusulkan kepada pelatih Sintayong agar kalau bisa pemain atau tim kita yang turun terdiri dari 50-50, pemain lokal 50 dan pemain naturalisasi atau pemain keturunan 50. Berarti ya 65 lah, nggak tahu siapa yang 6, siapa yang 5. Nah, ini mungkin agak keliru ya pandangan anggota DPR ini, kalau boleh saya koreksi. Karena jangan lagi kita menganggap bahwa pemain naturalisasi itu adalah pemain asing. Tidak. Sekarang mereka itu adalah karena mereka berdarah Indonesia, maka boleh dinaturalisasikan dalam kurun waktu yang sangat singkat. Kalau tidak itu prosesnya berbeda dengan kondisi yang sekarang. Itu pertama. Yang kedua ada diksi pemain lokal dan pemain naturalisasi itu sebetulnya jangan dipakai. Kalaupun dipakai itu hanya untuk menggambarkan bahwa pemain lokal itu datang dan berasal dari kompetisi lokal. Sedangkan pemain naturalisasi datang dan berasal dari kompetisi di luar kompetisi PSSI atau kompetisi Liga 1, Liga 2 Indonesia. Nah, itu hanya perbedaannya aja. Tetapi kalau langsung menempatkan, memosisikan atau menekankan bahwa ada pemain lokal, ada pemain keturunan, tidak lagi. Itu pendapat yang keliru menurut saya dari oknum anggota DPR ini, sehingga tolong jangan sampai membuat pernyataan yang keliru yang bisa menjebak dan membuat konsentrasi pemain-pemain kita akan terganggu. Apalagi mungkin supporter fanatik yang kita tahu sekarang sangat banyak yang mendukung naturalisasi atau keturunan dan sangat banyak juga menginginkan justru kalau bisa Sintayong menurunkan seluruhnya 11 pemain keturunan. Nah, saya coba kembali pada pertandingan esok hari nantinya ya. Kalau melihat di pertandingan pertama di Irak ya pada bulan Maret kita dihantam 5-1, itu memang sangat mungkin terjadi. Ya, sangat mungkin terjadi. Dan satu-satunya gol diciptakan oleh pemain keturunan ya Sein Patinama di menit terakhir babak pertama ya menit 45 plus lah.
Itu karena saat itu kalau kita melihat komposisi pemain kita, tim kita, itu hanya diperkuat oleh 4 pemain keturunan. Jordi Amat, Elkan Bagot, dan juga Sain Patinama, Mark Klok. Hanya 4 pemain keturunan. Sisanya 7 pemain adalah pemain lokal. Nah, ini tentu akan berbeda dengan pertandingan esok. Ya, pertandingan esok kemungkinan besar justru 7-8 pemain keturunan yang akan tampil. Membela merah putih, Garuda di dada. Ini akan membuat Irak akan sangat terkejut. Karena akan berbeda sekali penampilan tim Indonesia dengan materi 7-8 pemain keturunan. Nah, dan ini mereka sudah siap betul. Siap dalam segala aspek, kondisi maupun konsentrasi. Mengapa? Karena sejak Maret mereka punya 2 bulan untuk berkonsentrasi penuh. Walaupun mereka mungkin masih bergiat di kompetisi klub, ya, memperkuat klub masing-masing. Tetapi tentu kondisi fisik mereka akan berbeda. Bahkan sebagian mereka juga sudah terlibat aktif di kejuaraan Under 23 kemarin. Nah, ini yang membuat perbedaan yang akan terjadi dalam pertandingan, khususnya bagaimana tim kita akan tampil melawan Irak. Dan saya sangat percaya tim kita atau Jordi Amat sebagai kapten dan kawan-kawan akan mengejutkan Irak nantinya. Dan sangat mungkin Irak akan takluk bahwa selama ini kita menganggap Irak sulit dikalahkan. Ini sama persis dengan kita juga selama ini sebelum mengalahkan 2 kali Vietnam. Kita menganggap Vietnam sebagai momok di kawasan Asia. Ternyata dengan mudah kita bisa mengalahkan mereka, bahkan di kandang mereka sendiri dengan skor 3-0. Hal yang sulit dilakukan oleh Irak ketika hanya mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di Hanoi. Nah, dasar-dasar itulah maka saya sangat yakin Jordi Amat dan kawan-kawan akan mengejutkan Irak nantinya. Dan ini membuat langkah kita lebih mudah. Bahkan kalau kita sudah memetik kemenangan atas Irak pada esok hari, kita sudah pasti lolos dan menyisihkan Vietnam dan Filipina. Itulah kondisi yang memang harus kita amati, kita sadari dari penampilan tim kita pada esok hari. Dan tentu kita semua berharap itulah yang akan terjadi, yaitu kemenangan Indonesia atas Irak yang selama ini juga menjadi momok bagi Indonesia. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Yes dan jangan lupa bola itu bulat. Giring terus!